Jadi bagaimana tentang kesalahan persediaan? Sebenarnya rumusnya kalian pegang dari rumus yang di atas ini, rumusnya dasar sih. Beginning tambah purchase sama dengan COGS tambah ending. Jadi kalau diputar mau nyari COGS, ya beginning tambah purchase kurangin ending. Nah, teman-teman ikuti di situ. Kalau beginning inventory-nya terlalu kecil, ini kita ngomongin error, berarti akuntannya itu salah angka. Misalnya, mestinya 1000, ngomong understate itu berarti jadi 100, terlalu kecil. Ya misalnya waktu ngetik di komputer, waktu nulis nolnya kurang 1, mestinya 1000 tapi hanya ditulis 100. Kalian bisa bayangkan rumus ini? Kalau ini mestinya 1000 tapi dijadikan 100, berarti COGS-nya kan ikut tambah kecil. Makanya di sini COGS-nya ikut kekecilan juga. COGS itu beban, jadi kalau COGS-nya kekecilan, labanya semakin besar. Nah, kalau beginning-nya ini kalian angkanya terlalu besar, kebalikannya nih. Mestinya 1000, kalian catat 1 juta, kebanyakan 0. Jadi, otomatis COGS-nya juga ikut tambah besar. Kalau bebannya besar, labanya kecil. Jadi kalau COGS besar, net income-nya pasti kecil. Bagaimana kalau yang salah dicatat adalah ending inventory? Ending inventory itu persediaan akhir. Salah catat kekecilan. Mestinya 1000 dicatat 100. Mestinya dikurangi 1000 jadi cuma dikurangi 100. Ya berarti angka COGS-nya jadi kebesaran. Mestinya kan dikurangi 1000, jadinya cuma dikurangi 100. Berarti kan jadinya kebesaran. Kalau laba besar, kalau COGS besar, beban besar, laba kecil. Kemudian kalau ini inventory-nya mestinya 1000, tapi ditulis 1 juta, mestinya dikurangi 1000, jadi dikurangi 1 juta, angkanya nanti COGS bakalan kekecilan. Kalau beban kecil, laba besar. Terus kalau kalian melihat kadang 2019-nya understated, terus tahun depannya overstated, kadang suatu error itu nggak usah dikoreksi, bisa benar-benar dengan sendirinya. Ini kalau tadi itu kan di income statement effect ya, bagaimana di laporan laba rugi. Kalau di neraca, di balance sheet, ini efeknya. Kalau ending inventory error, kita nulis di neraca, otomatis aset kita juga ikut kebesaran. Karena persediaan itu adalah bagian dari current aset, aset jangka pendek, asetnya ikut kebesaran. Liability ya nggak ada efeknya lah. Kalau aset sama dengan liability plus equity, kalau asetnya kebesaran, ya otomatis equity-nya nanti ikut tambah besar. Karena liability-nya nggak ada efek. Dan sebaliknya, kalau kita nyatet lapor di neraca, inventory kita kekecilan, ya aset kita kekecilan, liability-nya nggak ada efek, ya berarti equity-nya, kalau asetnya kecil, ya equity-nya ikut kecil. Presentation-nya, teman-teman kalau berhubungan dengan perusahaan dagang, inventory di bagian current asset ya, aset jangka pendek, karena inventory itu pasti berputar, laku sebelum 1 tahun pasti. Kalau di income statement, apa pengaruhnya perusahaan merchandising? Ada COGS, sudah saya tunjukkan minggu lalu. Kalau di perusahaan jasa cuma revenue kurangi expense. Kalau di perusahaan dagang ada sales kurangi COGS, ketemu gross profit dulu, baru dikurangi expense. Penyajian di akuntansi, jadi terakhir kalian bahas tentang penyajian persediaan. Di akuntansi, persediaan itu setiap akhir periode harus dipilih LCNRV, lower of cost or net realizable value. Pilih data yang lebih rendah ya. Jadi kalau kalian jualannya masih produk elektronik tadi, bisa dilihat di sini. Cost itu adalah cost of ending inventory. Terserah mau ketemukan ending tadi pakai specific identification, mau pakai FIFO, atau mau pakai average. Periodic perpetual bebas. Intinya cost itu adalah cost ending inventory kalian dari hasil metode yang kalian pilih tadi. Bandingkan sama net realizable value. Net realizable value bukan data yang dibuat oleh perusahaan, itu semacam harga pasaran TV kita sekarang itu berapa waktu akhir periode kita menilai. Misalnya sekarang bulan Maret, nanti 31 Maret harga pasaran TV itu berapa? Kalian pilih yang lebih rendah ya. 600 sama 550, pilih 550. 90 sama 104, pilih 90. Pokoknya pilih yang lebih rendah. Akuntansi tidak mau terlalu pede, tidak mau nyatet asetnya ketinggian. Jadi cenderung memilih yang lebih rendah. Makanya penyajian persediaan, cost sama nilai terkini di pasaran, NRV, dipilih yang lebih kecil.
Kalian akan mengenal istilah NRV, kalau yang akuntansi ada di semester ketiga. Kalau yang kalian di istilahnya di jurusan yang ekonomi yang luas selain akuntansi, kalian ketemu NRV itu nanti waktu akuntansi biaya, waktu join costing. Nah, net realizable value itu gampang-gampangannya adalah, misalnya kita jualan TV. TV-nya itu butuh packaging kardus. TV-nya itu 5 juta. Packagingnya styrofoam, kardus, plastik, ongkir, itu misalnya makan biaya 100.000. Jadi kita terima netnya berapa? Harga jual, estimated selling price 5 juta, kurangi semua cost to complete and sell. Kalian butuh packing, butuh bayar komisi, butuh bayar ongkir 500.000, berarti kalian terimanya cuma 5 juta kurangi 500. 4.500.000 itu namanya NRV di akuntansi.